Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Noviani, NIM 1905-9030. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen semester 2. Pada kali ini saya akan mempresentasikan masalah ekonomi makro mengenai investasi Indonesia 2020 di tengah wabah COVID-19. Di tengah wabah virus corona, investasi meningkat 8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara rinci, terdapat peningkatan pada penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebesar 29,3% dari 87,2 triliun menjadi 112,7 triliun. Sementara penanaman modal asing atau PMA menurun sebesar 9,2% menjadi 98 triliun dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Oke guys, kali ini kita akan membahas tenaga kerja yang bersyarat pada investasi mencapai 3.300 orang pada kuartal 1 2020. Penyerapan tenaga kerja dari PMA dan PMDN. Cekidot. Cekidot. Oke, kalian bisa melihat diagram yang saya berikan pada sumber Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM tahun 2020. Penyerapan tenaga kerja dan kegiatan investasi dari tahun 2019 yang tadinya menyerap 235,401 tenaga kerja naik menjadi 28,75% atau 303,85 orang kuartal 1 2020. Angka ini naik 28,75% dari kuartal 1 2019. Penyerapan terbesar terjadi pada penanaman modal asing sebesar 151,919. Sementara penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebesar 151,166 tenaga kerja. Realisasi Indonesia meningkat sebanyak 8% dibandingkan tahun 2019. Peningkatan terjadi pada PMDN sebesar 209,3% menjadi 112,7 triliun menjadi 87,2 triliun pada kuartal 1 2019. Sementara PMA menerus sebesar 9,2% dari 107,9 triliun pada kuartal 1 2019 menjadi 98 triliun. Jadi kita akan membahas BKPM optimis pertumbuhan ekonomi 2020 mencapai target. Kepala BKPM optimis Indonesia akan mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Untuk mencapai target terus berealisasi, investasi harus mencapai sebesar 886 triliun. Investasi Indonesia kuartal 1 2020. Realisasi investasi asing pada kuartal 1 2020 yaitu 9% dibanding periode yang sama menjadi 98 triliun. Sementara investasi dalam negeri mencapai 29% dan mendominasi kursi investasi. Oke, jadi kita postingan Metro TV pada 21 April 2020 pada channel blog CNBN yang disiarkan minggu lalu. Oke, penjelasan pengembangan investasi yang dikutip dari channel tersebut yang disiarkan minggu lalu. Sekitar
Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia menargetkan realisasi investasi di tahun 2020 akan mencapai lebih dari 880 triliun rupiah. Porsi investasi di sektor manufaktur dan hilirisasi diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia atau BKPM memastikan pertumbuhan investasi Indonesia di tahun 2020 akan tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun ini. BKPM memproyeksikan hingga akhir tahun 2019 capaian investasi ditargetkan tumbuh lebih dari 792 triliun rupiah. Sementara untuk 2020 mendatang, BKPM menargetkan pertumbuhan investasi akan mencapai 886 triliun rupiah. Pertumbuhan ini dinilai mampu menjaga target pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5%. Berdasarkan data BKPM, potensi investasi yang terhambat masuk ke Indonesia mencapai 708 triliun rupiah. 129 triliun diantaranya berhasil dieksekusi pada tahun ini. Sementara sisanya ditargetkan bisa masuk ke Indonesia di tahun 2020. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, di tahun 2020 akan ada banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di industri manufaktur. Hal ini dipengaruhi oleh rencana pemerintah yang mendorong hilirisasi serta besarnya volume pasar domestik. Kita lihat karena ada hilirisasi industri dan produknya adalah barang, saya lihat ke depan manufaktur ini akan lebih baik, dan itu sudah beberapa investor yang masuk ini di manufaktur. Karena mereka tahu betul bahwa konsumsi kita tinggi dan sebagian produk-produk tersebut impor. Dan karena bahan bakunya di sini, dan mereka pingin dengan insentif tax yang kita kasih, kemudian regulasi yang mempermudah, maka mereka pingin untuk membangun industri yang di sini. Dan saya pikir ke depan insya Allah akan lebih baik. Selain itu, BKPM memperkirakan kerjasama antara Pertamina dengan sejumlah perusahaan migas asing dalam pembangunan kilang minyak di dalam negeri akan terrealisasi di 2020. Investasi di sektor migas ini termasuk dalam daftar 700 triliun existing investment Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Selanjutnya, kita akan membahas website Indonesia. Singapura memimpin investasi asing di Indonesia pada kuartal 1 2020. Dua negara yaitu Singapura dan Tiongkok berasal dari industri terbesar Indonesia kuartal 1 2020. Di tengah pandemi COVID-19, Singapura masih menjadi asal investor terbesar di Indonesia. Pada kuartal 1 2020, inilah investasi dari tetangga tersebut sebesar 2,7 miliar US dollar dengan 3.006 proyek. Sebelum kita akhiri, investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapat keuntungan pada masa depan. Terkadang investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Itulah presentasi dari saya mengenai investasi Indonesia 2020 di tengah wabah COVID-19. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan diri saya dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.